Pada waktu dia melek, ada Tuhan. Dan Tuhan gandeng itu mantunya Pak Yusak Evi. Disuruh duduk di sebelahnya supirnya. Dia pegang-pegang tapi dia nggak bisa. Evi cuman bilang, aku sudah punya rumah hampir jadi. Sudah lihat. Kenapa belum jadi? Karena memang sebetulnya itu belum waktunya. Rencana Tuhan yang sempurna, dia tidak meninggal. Tapi karena dia terus sering ngomong, aku tidak kuat, aku tidak kuat. Itu dituntut iblis, tapi yang luar biasa, kutuk dirubah menjadi berkat oleh Tuhan. Amin. Artinya dari mana saudara? Pada waktu dia rumahku hampir jadi, dia cuma tapi rumah saya kamu pasti nggak suka. Kenapa Ci? Rumahku warnanya pink, seperti jazz, Honda jazznya. Nah si Awi ini paling gak suka. Jadi bisa guyonan saudara. Tapi si Awi bilang, tapi kenapa Cici kok meninggalnya begitu caranya? Kenapa? Dia bilang saudara. Yesus bilang, ceritakan. Yesusnya ngomong, ceritakan. Dia ngomong, pada waktu aku mau terjadi kecelakaan. Aku bilang sama papa. Aku ngantuk Pak, aku mau tidur. Dan papa jawab, ya sudah nih kamu tidur, papa pelan-pelan. Aku sudah tidur, dia ngomong. Tahu-tahu dengar suara duer. Saya melek, sudah bersama Yesus. Ngerti gak saudara? Dia tidak sampai dia ngomong feel no pain. Tidak merasa sakit sama sekali. Saudara ini sesuatu yang luar biasa sekali. Itu sebabnya jangan takut apapun yang terjadi. Kalau kita bersama Tuhan, rasa sakit yang dianggap oleh dunia, Tuhan bisa ambil itu di antara kita. Yang percaya katakan, maka engkau dan saya sanggup menghadapi segala keadaan. Persoalan keuangan bisa terjadi, masalah apapun bisa terjadi. Bersama Tuhan, makanya ada orang istilah saudara, aku gak takut di neraka pun aku gak takut. Asal bersama, ngerti gak saudara? Kalau bersama Yesus, api yang panas jadi dingin. Yang percaya katakan, itu persoalannya. Setelah dilaporin saudara, oh aku ngerti. Satu, dibukakan. Kedua, buat rencana dia. Baru Tuhan beritahu. Apa rencananya? Kita buka sebentar, nanti kembali kepada kitab ini. Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama ayat 24. Sekarang aku bersuka cita. Berarti dulu Paulus tidak bisa bersuka cita. Tapi sekarang aku bersuka cita. Bahwa aku boleh, apa saudara? Menderita. Perhatikan, bukan untuk Yesus. Tapi karena kamu. Karena jemaat. Dan jawab bersama saya. Menggenapkan. Perhatiin saudara, ini kehidupan. Dalam dagingku, apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara perhatikan. Paulus menggenapi kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan untuk Yesus, untuk saudara-saudara kita. Saudara, dari sini kita kembali, ini cuma penjelasan, kembali ke Kolose 1:24. Ini luar biasa pengertian ini. Kolose 1:24. Sekarang aku bersuka cita, dulu dia gak bisa mengerti Paulus. Bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara, apa maksudnya? Oh, berarti penderitaannya Yesus kurang. Bukan. Artinya begini saudara. Yesus itu mati untuk semua orang yang lahir di dunia. Yang percaya katakan, sebetulnya semua orang. Tapi orang yang menolak tidak bisa menerima. Tapi semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Saudara yang percaya katakan, nah, tetapi saudara, ternyata setelah saudara dan saya jadi Kristen, saudara gak dijamin bahwa saudara pasti ke surga. Ini yang saudara perlu tahu. Kebanyakan orang berpikir, oh saya ke gereja pasti surga. Belum tentu. Untuk mendapat jalan dan jaminan tetap di
di dalam Tuhan, harus ada orang-orang seperti Paulus. Mau menderita untuk jemaat. Jadi gereja mula-mula itu yang bayar Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes. Padahal secara mata, siapa dulu sih saudara yang layak Petrus, lebih dulu Yohanes atau lebih dulu Paulus melayani Tuhan, kenal Tuhan? Siapa duluan? Petrus dan Yohanes. Saudara lihat. Makanya kadang-kadang saudara orang gak bisa, oh ini orang lama, belum tentu. Ada orang baru yang nurut sama Tuhan, itu bisa disenengin Tuhan. Amin. Karena kita ini berlomba-lomba saudara. Paulus tuh muncul itu Paulus lahir bukan di zaman Yesus. Artinya dia dewasa itu dia nggak lihat mukanya Yesus. Dia ketemu Yesus pertama kali pada waktu dia perjalanan ke Damsyik. Dia belum pernah berjumpa pribadi dengan pribadi, nggak pernah saudara. Makanya dia berkata, aku adalah orang yang paling tidak layak. Paulus berkata, karena rasul-rasul yang lain mereka senior. Tapi ternyata yang bayar harga, yang berani rela itu Paulus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia berkali-kali nyaris mati. Coba lihat saudara. Di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati. Saudara bayangin. Saudara berkata, katanya Paulus dipakai Tuhan. Buktinya mati. Nyaris mati itu mendekati hidup atau mendekati mati? Mendekati mati toh. Terus. Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Saudara luar biasa. Dan ini terus berlangsung saudara. Jadi ternyata dari Bapa, Allah Bapa, itu lihat Yesus. Dia relakan anaknya untuk mati buat bangsanya. Yesus kepada orang yang dikasihi, yaitu Paulus. Merelakan Paulus bayar harga untuk jemaat tetap kuat di dalam Tuhan. Maka hari-hari ini saudara, mengapa kita pergi ke pulau-pulau? Karena Tuhan bilangnya apa? Bahwa mereka masuk ke bahteraku. Supaya pada waktu kesusahan demi kesusahan terjadi, mereka ada di dalam jaminan bahteraku. Yang percaya katakan, untuk begitu gak gampang saudara, setannya gak bisa terima. Kemarin Pak Yusak diserang setan luar biasa saudara. Tekanan darahnya itu pada waktu saya datang sana atas 120 berapa atau 130, bawahnya 80 normal. Kemarin tekanan darahnya atasnya 200. Sudah gitu didoain turun, tekanan darahnya 50. Tapi sadar terus sudah. Ini ada aneh gimana? Kenapa sudah tahu? Itu naga, orang yang berpakaian Dayak. Dan dari selatan itu sudah nggak sanggup sudah. Sampai mereka bilang, aku sudah tidak sanggup. Ini orang setia. Dan dia panggil Lucifer. Jadi Lucifer sendiri kemarin yang datang. Ngeri sekali saudara. Jadi saudara jangan pikir hidup itu di alam jasmani, alam roh itu ada. Di zaman Daniel, dia berkata 21 hari penguasa ini menghadang aku. Rencana Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan. Ini ternyata terus menurun. Coba lihat Filipi 2. Ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati.